Kapan datang dari Jambi ya? Kemarin siang. Kemarin siang. Semakin maju dagang kau tentunya ya? Biasa saja. Biasa saja kau, bisa-bisanya. Iya, kopi. Bang Ladahon? Ya. Apa ada mampir ke warung abang seorang asing? Orang asing? Aku di Jambi berharu yang katanya mau ke Dharmasraya. Nah, barangkali 2 bulan yang lalu lah. Orangnya seperti apa kira-kira? Sopan dan baik budi. Halus perangainya. Nampak seorang sastrawan. Seorang sastrawan. Tak, aku jumpa dengan orang asing. Apalagi sastrawan. Abang pernah lihat begitu? Tak pernah, Bing, tak pernah. Tapi ya, ada baiknya kau tanya pada Pak Liban, tukang penjual kuda. Iya. Sebab aku masih ingat 2 bulan yang lalu Pak Liban sibuk mencari kuda yang bagus. Katanya ada yang beli. Nah, mungkin saja si orang asing itu yang mau membeli kudanya Pak Liban itu. Terima kasih, Bang. Segera menjumpai Pak Liban. Tergopoh-gopoh kali kau, Bing. Nantilah, kopi dulu sambil kita omong-omong lah. Nantilah, setelah urusan awak selesai. Alah, awak bakal balik ke sini. Iyalah kalau begitu. Bagus sekali kudanya, Pak Liban. Obi, kapan datang kau? Kemarin siang, Pak. Makin maju saja kau ini. Biasa sajalah. Masih agak liar rupanya. Iya, Bing. Si Umol keponakanku di kampung Jen yang kirim kuda ini. Lumayan lah buat kuda tunggang. Cocoklah untuk kuda ini. Iya, Bing. Pernah ada orang asing yang mau beli kuda ini pada Bapak? Banyak, Bing. Tapi ya tak jauh. Paling orang Jambi, orang Pagaruyung. Paling jauh orang Kukang. Tidak pernah orang dari seberang misalnya? Tak ada, Bing. Emangnya kau punya pembeli dari seberang? Begini, dulu 2 bulan yang lalu, saya berkenalan dengan seorang pemuda yang baru datang dari Pulau Dewapa. Namanya Brahma. Dia katanya mau ke sini, ke Dharmasraya. Siapa namanya, Bing? Brahma. Aku ingat sekarang. Bagaimana, Pak? Memang benar. 2 bulan yang lalu, seorang pemuda bernama Brahma beli kuda kepadaku. Sebab dia mau ke Pagaruyung. Apa? Mau pergi ke Pagaruyung? Iya. Jadi benar bahwa pada Pak Liban dan beli kuda. Kalau memang Brahma yang itu, ya pasti dia. Tapi cobalah, katakan ciri-cirinya. Begini. Pemuda yang bersih, wajahnya elok, halus tutur katanya, manis budi bahasanya, nampak sebagai seorang sastrawan. Tak pelak lagi. Benar dia, Bing. Benarlah dia orangnya. Kalau begitu, dia tidak ada di sini. Artinya sudah pergi ke kerajaan Pagaruyung. Benar, Bing. Apa katanya, Pak? Di Pagaruyung hendak menemui siapa dia? Katanya cuma hendak menemui sanak kadang. Beres-beres di dapur. Tidak, Kak. Hanya menyusun piring saja. Ini! Nah, itu Bang Obi pulang. Kabar gembira. Gimana? Apakah itu, Bang? Aku berhasil mendapatkan keterangan tentang Brahma. Benarkah? Di mana dia, Bang? Sayang, Ima. Sayang? Brahma sudah pergi ke Pagaruyung. Kapan perginya, Bang? Sudah lama? Ya, sudah 2 bulan yang lalu katanya. Waduh, lama sekali. Tapi benar bukan bahwa Brahma pernah datang ke sini, Bang? Benar. Dan membeli kuda pada Pak Liban. Kuda yang besar dan kuat. Sebab akan dipakai untuk menempuh perjalanan yang jauh. Kalau begitu saya segera ke Pagaruyung, Bang. Ima. Sabar. Pagaruyung itu jauh. Tidak apa, Kak.
Saya berani menempuh perjalanan yang jauh. Bukan begitu. Tapi tak elok nak Dara mengejar bujang. Aku sangat mencintai Brahma, Kak. Aku mengerti. Sebab aku juga pernah merasakannya. Cinta itu memang buta. Meskipun di depan kita lautan api, maunya main terjang saja. Tapi lebih baik berpikirlah yang agak tenang. Kau anak Dara nan cantik. Seorang diri menempuh hutan rimba hanya untuk mencari seorang bujang pujaan hati. Oh, janganlah kau sia-siakan. Oh, aku tak akan bisa hidup tanpa dia, Kak. Dialah laki-laki yang aku dambakan. Lebih baik aku tak hidup bila tak bersanding dengan Brahma. Jangan berkata begitu. Tak elok. Benar, Fatimah. Lebih baik tunggulah di sini. Sebab pasti Brahma akan kembali lagi ke sini. Aku rindu sekali, Bang. Antarkan aku ke Pak Liban, Bang. Aku akan beli kuda. Fatimah, sabarlah. Tahanlah gelora di hatimu. Tidak, Kak. Sekarang juga saya akan ke Pagaruyung. Bang, cobalah tanya-tanya. Apakah ada gerobak pedati yang ke Pagaruyung? Datanglah pada Pak Rinting. Dia pedagang keliling yang sering pergi ke Pagaruyung. Iya, benar. Lebih baik kau menumpang gerobak pedati pedagang yang pergi ke Pagaruyung. Sebab dengan begitu keselamatanmu akan lebih terjamin, Fatimah. Terserah abang lah. Pokoknya saya bisa ke Pagaruyung, Bang. Ya, tunggulah di sini, Fatimah. Jangan kemana-mana. Aku akan menemui Pak Rinting. Iya, Bang. Ada pedagang yang ke Pagaruyung? Ada ini, Siapa pedagang itu? Pak Mohan. Baguslah. Pak Mohan pedagang yang cukup maju itu. Oh, pedatinya besar dan kuat. Iya, Kapan berangkatnya, Bang? besok pagi. Nah, kau berkemas-kemaslah, Fatimah. Iya, banyak sekali, Fatimah. Hati-hati. Perhiasan dan pakaiannya juga banyak sekali. Uang dan perhiasan, emas-emas dan berlian dibuntel jadi satu, ya? Tak usah dipakai, sebab berbahaya. Iya, Kak. Ambil uang sekedarnya saja untuk bekal di jalan. Juga berpakaian sederhana saja, supaya orang jahat tidak... Pak Mohan. Pak Beng. Ya. Mana? Ponakan kau yang akan ikut dengan aku itu. Ini. Amboy, cantiknya Pak anak Dara ini. Aku titipkan Fatimah pada kau, Pak Mohan. Aku akan menjaganya. Tapi, ya, pedatiku cuma begini saja. Pedati yang jelek. Tidak apa, Pak. Ini sudah lebih dari bagus. Ya, syukurlah kalau kau mau menumpang pada pedatiku ini. Ya, Pak Mohan. Iya. Tolong jaga keselamatannya seperti kau menjaga keselamatan barang-barang daganganmu. Akan aku jaga sekuat dayaku. Terima kasih, Pak Mohan. Fatimah, hati-hati. Iya, Kak. Kalau di Pagaruyung tak betah, kembalilah ke sini, ya, ke rumahku. Terima kasih atas kebaikan Kakak. Nah, sudah beres. Silakan naik, Encik Fatimah. Iya. Ya, kita berangkat. Selamat tinggal, Bang Obing. Kak ini, selamat jalan, Fatimah. Selamat jalan, Fatimah. Mas Jeli, di depan ada bandar pelabuhan. Itu pasti pelabuhan Jambi. Iya. Pelabuhan Jambi itu tidak ramai, tapi nampak jelas bahwa pelabuhan itu bekas sebuah pelabuhan laut yang besar dan ramai. Betul, Karno. Dan pelabuhan Jambi pernah menjadi rebutan di antara kerajaan-kerajaan yang berada di pantai timur Sumatera ini. Pada masa jaya kerajaan Melayu, pelabuhan Jambi merupakan pelabuhan yang penting, besar dan ramai. Semua kapal asing pasti berlabuh di situ. Tapi kemudian diserbu oleh kerajaan Sriwijaya. Dan semenjak itu kerajaan Melayu menjadi suram. Sebaliknya, kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar.
Setelah Sriwijaya runtuh, pelabuhan Jambi itu dikuasai siapa? Kerajaan Suwarnabumi. Iya. Kerajaan Suwarnabumi diserbu oleh kerajaan Singosari. Dan semenjak itu menjadi jajahan Singosari. Bukankah Singosari juga runtuh oleh serbuan bala tentara kerajaan Gelang-Gelang? Ya, benar Kak Harno. Prabu Jaya Katuang, Raja Kerajaan Gelang-Gelang, menyerbu Singosari. Dan Singosari runtuh. Maka kerajaan Suwarnabumi menjadi merdeka kembali. Tapi tak lama bukan? Sebab diserbu lagi oleh Majapahit. Benar. Kerajaan Suwarnabumi diserbu oleh Majapahit dan runtuh. Lalu ibu kota Jambi dipindahkan ke Palembang yang sekarang bernama Kukang. Maka semenjak itu, kerajaan Suwarnabumi menjadi suram dan rosok. Sampai akhirnya dikuasai oleh Liang Taoming dari Kanton, yang sekarang menjadi penguasa Palembang. Ya. Kita di Jambi tidak usah bermalam. Langsung saja menuju ke Dharma Jaya, terus ke Pagaruyung. Tidak usah tergesa-gesa, Mantili. Lebih baik mencari keterangan dulu tentang Kakang Brahma. Sebab siapa tahu Kakang Brahma sudah pulang dari Pagaruyung dan sekarang berada di Jambi. Iya, baiklah. Nah, di penginapan ini kita akan tinggal 2 atau 3 hari sampai mendapat kepastian apakah Kakang Brahma masih berada di Dharmasraya atau Pagaruyung, ataukah sudah kembali dan berada di sini. Ya. Kak Harnum dan Mantili di kamar ini. Saya kamar yang satu itu di sebelah. Gotawa, Ya. biarlah aku sendirian. Kau harus satu kamar dengan Rai Mantili. Kak Harnum ini bergurau. Biarlah Kakang Patih Kutawa yang sendirian. Kita berdua satu kamar. Bagaimanapun juga, kalian berdua masih pengantin baru. Masa tidur pisah-pisah kamar? Kak Harnum ini, kami kan bukan sedang berbulan madu, tapi sedang berjuang mencari Kakang Brahma. Kan tidak ada salahnya berjuang sambil berbulan madu. Kami tidak akan membiarkan Kak Harnum termenung seorang diri. Ya, mengenangkan Kakang Brahma. Jadi harus ditemani oleh Mantili. Ya, baiklah. Tapi kalau kalian mau berkumpul, nanti malam Mantili boleh merayap ke kamar Gotawa. Nah, seperti biasanya, kita akan berpencar, masing-masing mengambil jalan sendiri-sendiri, mencari keterangan tentang Kakang Brahma. Dan pada waktu menjelang senja, kita kembali berkumpul di sini. Ya. Orang itu terus-terusan mengikuti aku. Apa maksudnya dia membuntuti aku? Baik, akan aku sergap dia. Jangan serang. Siapa kau? Saya Kenapa membuntuti aku? Bicara yang benar. Apa maksudmu mengikuti aku? Sejak keluar dari penginapan, terus ke jalan raya, terus ke pasar. Bahkan ketika aku makan di kedai nasi, kau membuntuti aku terus-menerus. Nah, bicara yang jujur. Kalau tidak, lehermu aku putuskan dengan pedang ini. ampun. Saya bukan orang jahat. Kalau kau bukan orang jahat, kenapa mengikuti aku? Saya tertarik pada Nona. Apa? Tertarik padaku? Jangan salah paham, Nona. Maksud saya bukan tertarik. Tapi tertarik karena Nona orang asing. Iya, aku memang orang asing di sini. Lantas kau mau apa? Bolehkah saya bicara baik-baik? Maksud saya dengan tenang dan pedang-pedang itu dimasukkan saja, jangan ditempelkan ke leher saya. Baik, akan aku masukkan pedangku ini ke dalam sarung. Dan aku bersedia bicara baik-baik dengan kau. Tapi awas, kalau kau berbuat macam-macam, aku akan mengadu jiwa dengan kau. Baik, percayalah, saya bermaksud baik. Ya. Nah, bicaralah. Maaf, saya mohon Nona menjawab pertanyaan saya. Untung kau orang tua. Kalau kau masih muda, aku banting atau aku patahkan kedua tanganmu. Sebab aku tidak sudi memberi hati kepada orang yang mengikuti aku secara gelap. Tapi aku lihat kau seorang tua yang jujur. Baiklah, aku mau menjawab pertanyaanmu. Oh, Nona sangat galak dan nampak seorang yang kejam. Pasti Nona dari golongan pendekar. Jangan banyak mulut. Lekas bicara. Apa pertanyaan kau? Nona orang seberang? Ya, aku orang Madangkara. Madangkara?
Nama apa itu? Kerajaan Madangkara. Di Pulau Dwipa? Ya. Di wilayah Majapahit? Majapahit di wilayah Wetan, Madangkara di Kulon. Oh, lalu apa maksud Nona datang di Jambi ini? Itu urusanku. Kau tidak boleh tahu. Nona, percayalah, saya bukan orang jahat. Saya hanya seorang tukang juru masak. Apa urusanmu sebagai juru masak mencegat aku? Karena saya yakin Nona sedang mencari sesuatu. Katakanlah, sedang melacak jejak seseorang. Nah, saya sebagai penduduk asli di sini menawarkan jasa kalau saya bisa membantu Nona. Baiklah, meskipun seandainya kau orang jahat yang berpura-pura baik, aku akan berterus terang kepada kau. Sebab aku tidak takut. Sekalipun kau nanti mau menjebak aku, akan aku hadapi. Aku orang Madangkara tidak akan mundur, meskipun di hadapanku berdiri berpuluh-puluh orang bersenjata lengkap. Nah, dengarkan orang tua. Aku datang ke sini mencari suamiku. Hah? Mencari suami? Ya. Siapakah suami Nona? Brahma. Oh, Tuhan. Engkau maha besar. Dugaanku ternyata benar. Kau bicara apa orang tua? Saya juga mencari Brahma. Apa? Kau mencari Brahma? Iya. Kalau Nona percaya, saya dan Brahma pernah bergaul selama 1 bulan. Oh, benarkah? Kau pernah bertemu dengan Kakang Brahma? Benar. Nah, marilah ikut dengan saya. Kemana? Saya mengerti. Seorang pendekar akan selalu curiga kepada orang yang baru dikenalnya. Tapi percayalah Nona, saya tidak akan membawa Nona ke dalam perangkap atau sebuah jebakan. Melainkan Nona akan saya bawa ke rumah majikan saya, Tuan Abdurrahman. Kenapa harus menjumpai majikanmu? Sebab perkara ini sangat penting Nona. Biarlah semuanya terbuka menjadi jelas, sehingga kita semua menjadi enak. Kata-katamu penuh teka-teki. Aku akan ikut dengan kau. Tapi terlebih dulu, katakan, apakah Brahma masih hidup atau... Tentu Nona. Brahma masih hidup, tapi tidak berada di sini, melainkan di Pagaruyung. Bagaimana ini Kotawa? Sudah larut malam. Kak Harnum belum pulang juga. Iya ya. Seharusnya Kak Harnum sudah kembali ke penginapan ini. Tapi... Jangan-jangan dia menemui kesulitan. Baiklah. Kita cari Kak Harnum. Iya. Mantili. Tadi Kak Harnum berjalan ke arah mana? Aku dan Kak Harnum berpisah di sana, di perempatan jalan. Aku belok ke kanan, Kak Harnum ke kiri. Ya. Kalau begitu, mari kita telusuri ke arah kiri. Baik. Kita sudah agak jauh dari pusat kota. Dan suasana semakin sunyi. Tuh, ada tukang jualan makanan yang sedang membereskan dagangannya. Mari, kita tanya sama dia. Mudah-mudahan dia melihat Kak Harnum. Baik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Tuan. Apakah Bapak melihat ada yang lewat di jalanan ini? Wah, yang lewat di jalanan ini banyak, Tuan. Tapi mungkin Bapak pernah memperhatikannya. Ada yang agak lain begitu. Wah, lain begitu. Bagaimana, Cik? Seorang wanita yang berpakaian model saya ini. Orangnya cantik, badannya tinggi dan ramping. Membawa pedang diselipkan di pinggangnya. Nah, bajunya kuning. Iya. Berjalan berdua dengan juru masak. Juru masak? Juru masak? Pegawainya Tuan Abdurrahman. Pegawai Tuan Abdurrahman? Benar, Tuan. Oh, iya, iya. Mereka berdua berjalan ke sana. Pasti akan ke rumah Tuan Abdurrahman. Lalu di mana rumahnya Tuan Abdurrahman itu? Nah, jalan yang itu, ya, terus saja. Nanti di simpang 3, sebelah kanan jalan, ada sebuah rumah yang paling
paling besar dan paling bagus. Nah, itu rumah Tuan Abdurrahman. Baiklah, Pak. Terima kasih. Itu dia rumahnya. Di antara semua rumah yang ada di sini, rumah itu yang paling besar dan paling bagus. Pasti itu rumah Tuan Abdurrahman. Mantili. Kita harus menyusup. Menyusup? Iya. Kita belum tahu siapa Tuan Abdurrahman itu. Melihat rumahnya yang besar dan mentereng, hampir mirip dengan istana. Pastilah dia seorang yang kaya raya. Bahkan mungkin seorang tokoh yang penting. Untuk itu, kita jangan gegabah. Sebab siapa tahu Kak Harnum ditawan oleh anak buah Tuan Abdurrahman itu. Iya, benar. Ayo, kita berputar. Mencari celah-celah yang dapat kita lalui dengan aman. Baik. Ada apa, Pantin? Malam-malam membangunkan kami. Ampun, tuanku. Sebab saya pikir perkara ini amatlah penting bagi kita. Dengan siapakah kau itu? Seorang wanita muda yang amat elok. Dialah istrinya Brahma. Istrinya Brahma. Melihat Tuan dan Nyonya begitu terkejut tatkala mendengar bahwa saya adalah istrinya Brahma, maka saya dengan cepat dapat menarik kesimpulan. Tentulah ada sesuatu hubungan yang maha penting antara Tuan dan Nyonya dengan Kakang Brahma, suami saya. Oh, benarkah kau istrinya Brahma? Benar. Siapakah nama Ananda? Harnum. Oh Tuhan, sungguh serasi. Brahma seorang yang tampan, istrinya seorang wanita yang elok pula. Nyonya, Tuan, di dalam hati saya bergemuruh beribu-ribu pertanyaan. Lekaslah pembicaraan ini dibuka dengan terang agar semuanya menjadi jelas. Begini, Nona Harnum. Ada apa itu ribut sekali? Nampaknya ada keributan. Ada apa ya? Coba aku lihat. Hati-hati, Angku. Jangan-jangan ada penjahat yang masuk rumah kita. Pengawal, ada apa? Nona kenal dengan mereka. Benar itu. Mereka datang dikira satu kakak musuh. Kalau begitu, cepatlah hentikan mereka. Mandiri, ketawa, berhenti. Aku tidak apa-apa. Para pengawal, berhenti. Mereka adalah tamu-tamu kita. Kau tidak apa-apa? Tidak, Mantili. Selamat malam, Nona dan Tuan. Pasti Bapak Tuan Abdurrahman. Iya, benar. Kenapa Kak Harnum ditawan? Tidak, sama sekali bukan ditawan, Nona. Lalu kenapa kakak saya ada di sini? Begini, Nona. Benar, Mantili. Aku tidak ditawan, tapi diundang. Diundang? Iya. Marilah kita berbicara di dalam agar lebih leluasa dan penuh keakraban. Baik, tapi jangan coba-coba menjebak kami. Meskipun kami berada di dalam kungkungan rumah Anda dan dikurung oleh belasan pengawal, kami tidak takut. Akan kami obrak-abrik rumah ini. Nona yang gagah. Percayalah, kami bermaksud baik terhadap Nona dan Tuan. Baiklah, aku terima undanganmu.